Seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang saat ini lagi gentar-gentarnya untuk menanam di rumah semenjak pandemi COVID-19. Di sini saya akan melakukan sebuah penyuluhan pertanian tentang pemanfaatan lidah buaya sebagai pengganti pupuk kimia. Yuk disimak baik-baik. Sebelum memulai penyuluhan ini, saya akan memberikan latar belakang dari penyuluhan yang saya lakukan. Yang pertama yaitu langkahnya pupuk bersubsidi. Jadi di desa saya itu Desa Pegantenan, Kabupaten Pamekasan yang berada di Pulau Madura, Jawa Timur. Pupuk bersubsidi itu benar-benar sepertinya langka sehingga banyak pedagang yang membaikan harganya. Jadi dari langkahnya pupuk bersubsidi itu yang disediakan oleh pemerintah, dan saat ini pemerintah menerapkan sistem kartu untuk mengambil pupuk itu, membuat pupuk ini menjadi langka di pasaran sehingga banyak pedagang yang memainkan harganya, dan itu membuat rugi para petani. Lalu yang kedua yaitu stok tidak maksimal. Di sini banyak orang-orang yang membeli untuk perangsang akar gitu. Dan yang terjadi adalah biaya kita habis untuk membeli bahan kimia dari perangsang akar tersebut gitu. Jadi gimana sih caranya agar stek ini dapat maksimal gitu. Jadi saya memberikan alternatifnya itu memberikan pupuk organik lidah buaya ini. Lalu yang ketiga yaitu banyak bunga yang rontok. Mereka juga mempermasalahkan tanaman saya ini udah dirawat baik-baik gitu, tapi kenapa bunganya mesti rontok gitu, kenapa masih banyak bunga yang berjatuhan, itu kenapa gitu. Sayang banget gitu kalau misalnya udah nanam capek-capek tapi bunganya masih aja rontok gitu. Lalu yang keempat yaitu tanaman tidak cepat berbunga. Tadi udah dijelaskan, ada yang udah berbunga tapi selalu rontok. Ini tidak berbunga, kenapa gitu kan. Masalah ini sering terjadi di masyarakat kami gitu. Apa sih penyebabnya kenapa tanaman ini nggak cepat berbunga begitu? Padahal yang diharapkan kan berbunga agar nanti dapat menghasilkan buah yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Tapi kenapa ini tidak cepat berbunga gitu? Seputar lidah buaya, lidahnya para buaya, tapi dia punya banyak manfaat gitu. Dia tuh lidahnya para buaya tapi dia memberikan sejuta manfaat gitu. Lidah buaya ini termasuk ke dalam tanaman yang memiliki banyak manfaat. Selain kecantikan dan kesehatan, dia juga dapat menyuburkan tanaman. What? Gitu, mungkin banyak orang yang menyangka lidah buaya hanya untuk tanaman hias saja gitu, tapi ternyata tidak. Atau sebagian orang berpikir bahwa tanaman lidah buaya hanya untuk rambut, untuk mempercantik rambut, untuk mempertebal bulu mata, untuk memperlentik alis gitu. Tapi ternyata, dan sekarang juga bisa dibuat untuk hand sanitizer juga lidah buaya. Tapi ternyata di balik kesehatan dan kecantikan, lidah buaya juga bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Wow, hebat banget lidah buaya nih. Meskipun dia buaya, dia banyak manfaatnya. Jadi si lidah buaya ini di dalamnya itu ada sesuatunya ternyata. Untuk tanaman, apa aja sih di dalamnya lidah buaya tadi, kok bisa ya buaya itu bisa punya manfaat? Yang saya tahu buaya itu ganas, terus dia tuh tukang memainkan perasaan. Tapi kenapa ini buaya bisa banyak manfaatnya ya si lidah buaya ini? Jadi yang pertama itu lidah buaya itu banyak mengandung serat. Seperti kita lihat gelnya yang mungkin di sana terdapat serat yang gel, kan bentuk gel tuh, jadi di dalam gelnya tuh banyak seratnya gitu dia. Terus yang kedua itu dia tuh berfungsi untuk memperbaiki sifat fisik tanah dan struktur tanah. Terus dia itu di sana mengandung unsur mikro dan makro. Wow, hebat banget, dia udah kayak tuh bisa sekaligus memberikan makro dan mikro gitu. Dan itu benar-benar sebuah tanaman yang Allah turunkan untuk memberikan sejuta manfaat untuk kita sebagai manusia. Lalu yang terakhir yaitu dia terdapat perangsang tumbuh
gitu. Jadi di situ ada gibberellin dan juga di situ ada auksinnya. Makanya tadi si buaya ini juga bisa merangsang akar. Perlu kalian tahu juga tuh masalah-masalah yang timbul apa aja. Masalah yang saat ini timbul di masyarakat yaitu petani resah lagi pupuk subsidi langka di pasaran. Yuk kita simak di beritanya yang lagi gencar-gencarnya. Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap merilis penggunaan kartu tani yang wajib digunakan dalam penebusan pupuk bersubsidi berlaku sejak tanggal 1 September 2020. Peraturan tersebut berdasarkan pada Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Surat Gubernur Jawa Tengah, dan Surat Bupati Cilacap, serta sejumlah surat lainnya perihal percepatan kartu tani. Kesiapan yang dilakukan Dinas Pertanian diantaranya berkoordinasi dengan Bank BRI terkait pendistribusian kartu tani dan kesiapan pupuk di tingkat produsen, serta melaksanakan sosialisasi di seluruh wilayah kecamatan. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala, diantaranya belum semua petani menerima kartu tani, adanya kartu tani tidak aktif, petani belum terdata, dan berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 ini, khususnya jenis urea dan SP36. Menanggulangi, Dinas Pertanian melakukan langkah-langkah, yaitu dengan memberikan edukasi dan pendampingan kepada petani melalui PPL tentang penggunaan kartu tani, berkoordinasi dengan BRI terkait distribusi, mengaktifkan kembali kartu tani yang tidak aktif, melakukan input data petani yang belum terdaftar dan mengajukan alokasi tambahan pupuk bersubsidi kepada pemerintah pusat. Lalu seputar masalah yang kedua yaitu stek batang. Yang mana kita udah melakukan stek batang udah lama gitu, udah sampai kenapa ya nunggu lama banget, tapi kenapa nggak numbu-numbu, kenapa akar-akar kecilnya nggak numbu-numbu, itu kenapa gitu kan, gue kalau bertanya-tanya gitu, pengennya cepet banget numbuhnya gitu. Dan dengan ini kalian biasanya tidak memberikan zat perangsang sebelum melakukan stek batang, kalian tidak melakukan zat perangsang itu, sehingga stek kalian tuh tidak maksimal biasanya gitu. Di sini punya caranya pastinya, yaitu lidah buaya. Lidah buaya tersebut itu bisa menjadi zat perangsang Anda saat melakukan stek batang, sehingga Anda tidak perlu lagi membeli zat perangsang di toko pertanian. Bisa mengambil sendiri lidah buaya dari rumah saudara, karena di dalam lidah buaya ini terdapat kandungan auksinya, sehingga dia dapat memacu akar gitu. Selanjutnya yaitu bunga sering rontok tadi. Di sini bunga sering rontok itu dikarenakan dia kurangnya unsur kalium, sehingga banyak bunga yang udah berhasil membentuk bunga tapi masih saja rontok gitu. Jadi di sini si bunga itu kekurangan kalium gitu, sehingga dia tidak dapat mempertahankan bunganya. Makanya tepat banget di sini karena lidah buaya yang memiliki unsur yang kompleks, unsur makro mikronya. Di sini tepat banget kita pakai lidah buaya untuk dapat memunculkan unsur kalium tadi gitu. Karena kalium itu kayak seumpamanya manusia itu kurang vitamin D gitu. Jadi yang terjadi apa? Pertumbuhannya akan lambat kayak gitu. Di sini dia kurangnya kalium sehingga dia butuh sebuah unsur kalium untuk dia mampu mempertahankan bunganya tadi. Di sini yaitu masalah dari kenapa sih bunga kita nggak cepat-cepat berbunga gitu. Mungkin kita udah beli tanaman, misalnya kita udah beli jeruk, kita udah beli kelengkeng, tapi kok nggak berbunga-bunga, kenapa ya tanamanku ini gitu. Ya ada yang salah mengartikan kalau kalian belinya urea ya kurang maksimal, nggak akan berbunga, karena di sini si
tanaman tadi tuh butuh fosfor, yang mana fosfor ini dapat merangsang pembungaan dari si tanaman tadi gitu. Jadi kalau beli NPK karena di situ ada unsur fosfornya, jadi dia bisa memicu tanaman tadi untuk berbunga gitu. Namun alangkah baiknya jika kita konsumsi sendiri, kita makan sendiri, kita alangkah baiknya kalau kita gunakan yang organik seperti misalnya lidah buaya ini tadi. Di lidah buaya tadi kita dapat menggunakannya karena tidak ada bahan kimia apapun, kita makan sendiri dan kita sehat gitu, daripada kita harus membeli pupuk yang kimia kita makan dan bisa menimbulkan penyakit gitu. Mending yang organik. Berikut alat dan bahan yang harus dipersiapkan untuk membuat pupuk cair organik dari lidah buaya. Pertama-tama siapkan anak lidah buaya sekitar 5 atau 6. Boleh dari lidah buaya yang masih kondisinya bagus seperti ini, dan juga dari lidah buaya yang kondisinya kurang bagus seperti ini. Lalu air sekitar kurang lebih 500 ml. Lalu gunting yang tentunya ya tajam ya. Lalu ini sisa dari penyemprot pakaian, boleh bekas, bisa digunakan untuk menyemprot pupuknya nanti. Terus yang terakhir yaitu botol bekas, lagi-lagi bekas dari botol minuman. Step yang kedua yaitu saudara memotong kecil-kecil lidah buaya tadi. Bisa mungkin Anda memotongnya yang kecil ya, jangan terlalu lebar sehingga nanti lidah buayanya mudah hancur saat direndam. Step yang ketiga yaitu siram dengan air 500 ml tadi dan aduk menggunakan sendok sampai merata ya gelnya dengan airnya sampai menyatu. Selanjutnya saudara masukkan yang sudah rata tadi antara lidah buaya dan air ke dalam gelas ukur, lalu dituangkan ke dalam botol bekas tadi sampai penuh. Tada, sudah jadi. Setelah ini saudara bisa menyimpannya selama kurang lebih 7 hari. Dan setelah 7 hari hasilnya seperti ini. Biasanya baunya itu seperti tape. Itu berarti bahwa pupuk sudah siap untuk digunakan. Dan masukkan ke dalam penyemprot tadi dan diaplikasikan ke tanaman saudara. Selamat mencoba. Mencoba manfaat nih, apalagi ya kira-kira? Tada! Stek batang dari daun cincau. Yang pertama yaitu siapkan lidah buaya yang agak lebaran seperti ini. Lalu saudara masukkan ke dalamnya. Tancapkan sampai bawah. Lalu saudara tanam dalam polybag. Tara, selesai. Kita tunggu beberapa hari sampai munculnya daun lagi. Teman, terima kasih banyak untuk hari ini sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga ini dapat bermanfaat dan dapat teman-teman aplikasikan di rumah teman-teman. Jangan lupa pakai pupuk organik, cintai diri kalian sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.